Nah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Bro Ensis hari ini? Sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan insya Allah ya gitu ya. Oke, nggak panjang kayak lebar nih Bro Ensis. Sesuai judul konten kali ini ya. Ini sis yang harus dilakukan bila perceraian menjadi upaya terakhir ya. Sesuai judul konten Bro Ensis ya. Sebelum gue mulai nih jawab pertanyaan, konten ini kan ada pertanyaannya, makanya jadi kita naikin konten deh, itu aja bolak-balik. Masya Allah, kalau bisa sih namanya perceraian dihindarin deh Bu Ensis ya. Ntar deh kita mau kasih pesan-pesan terakhir ya gitu loh, bukan itu ya. Gue mulai ya. Jadi ini sis yang harus dilakukan bila perceraian menjadi upaya terakhir ya, sesuai dengan pertanyaan gue yang masuk ya. Bro Ensis, pertanyaan ini dari sister kita ya, gue bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lo yang di sana, om semua, bro dan sis yang di sono ya, gue sebutin nama lu gue nggak sebut ya sis ya. Dia sister intinya, bro sis ya, menyangkut privasi dia biasa ya. Oke, gue lanjutin. Gue ini kayaknya sama suami gue udah nggak ada jalan keluar nih. Intinya gue juga nggak bisa curhat terlalu banyak juga. Intinya gue mau melakukan upaya perceraian, dan gue mau tanya mengenai perceraian itu sendiri. Tolong kasih pencerahan. Sebelumnya terima kasih kepada lu semua yang ada di Super Semar Lopom Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sis ya, sebelum gue masuk ke jawaban dan infografis yang gue sama teman-teman Super Semar Lopom Podcast jawab pertanyaan lu, makanya naik jadi konten ya. Kalau gue sih berharap mudah-mudahan insya Allah bisa dihindarkan lah ya sis ya. Kenapa? Namanya pernikahan itu saklar gitu loh ya. Dan juga sebelum kita married atau nikah kan ya udah pasti ya, kan dari hati ke hati, dari pikiran ya, semuanya deh ya. Dan niatnya juga kan insya Allah lu sama suami lu kan sama-sama ibadah niatnya, khususnya suami lu ya. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah setelah konten ini udah terjawab dan tercerahkan juga ya, mudah-mudahan insya Allah nggak jadi deh gitu aja ya. Tapi bukan itu jawabannya Francis. Oke, gua mulai ya. Sesuai judul konten ya, makanya naik kontennya ini sis yang harus dilakukan bila perceraian menjadi upaya terakhir ya. Oke, dalam ikatan pernikahan ya antara dua insan ya bro sis ya, tak jarang nih ada berbagai permasalahan menerpa yang akhirnya mengakibatkan perceraian ya. Tidak mungkin lagi dihindari dan menjadi jalan terakhir setelah segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan pernikahan. Biasanya begitu tuh bro sis ya. Tapi perceraian menimbulkan akibat hukum bro sis yang perlu diperhatikan baik-baik agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari bro sis ya. Untuk itu gue sama teman-teman Super Semar Lopom Podcast jawab deh pertanyaan lu, khususnya ini sis yang sedang ada masalah ya, dan bro sis yang lain belum dapat pencerahan ya. Nah, biar makin paham aspek hukumnya seputar perceraian, kita mulai. Oke, jadi gini bro sis, sebelum gue mulai, ini dasar hukumnya dulu gue bacain ya, sesuai konten kali ini. Jadi dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Terus undang-undang ya yang tadi ya, mohon maaf ya, Undang-Undang 1 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Terus yang berikutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam ya, dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya, Undang-Undang 18 2003 ya, dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ya, dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ya, PP 83 2008 ya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum ya, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Perma 1 2014 ya. Dan juga referensi buku Haji Hilman Hadikusuma tentang hukum perkawinan Indonesia menurut peraturan hukum adat hukum agama yang terbitkan di Jakarta, Mandar, Maju, ininya 2003 ya. Oke, kita mulai ya bro sis. Sesuai judul konten ya. Nah, kita mulai bahas nih infografisnya ya bro sis. Saatnya perceraian menjadi upaya terakhir. Nah, ini yang lu perlu ketahui bro sis, khususnya lu sis yang udah ngirim pertanyaan ya. Alasan-alasan perceraian ya. Jadi gini,
Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan ya yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Nah, juga salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, terus salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Nah, terus salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, terus antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagai tambahan ya, ini kita mengacu ke kompilasi hukum Islam ya, juga mengatur 2 alasan lain, yaitu suami melanggar taklik talak ya, terus peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ya. Itu sesuai penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 dan pasal 116 KHI ya. Nah, ini berikutnya nih. Bercerai tanpa advokat ya, pada dasarnya pihak yang hendak bercerai dapat mengurus sendiri perceraiannya tanpa didampingin advokat, namun biasanya mereka merasa perlu didampingin advokat karena awam soal hukum dan belum tahu mengenai prosedur persidangan. Gugatan cerai dapat diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Khusus yang beragama Islam, jika diajukan oleh suami maka bentuknya adalah permohonan ikrar talak ya, bagi yang membutuhkan bantuan hukum namun terkendala masalah finansial dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat atau lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, pos bantuan hukum, dan atau layanan pembebasan biaya perkara. Itu sesuai pasal 129 dan 132 ayat 1 KHI, pasal 4 ayat 1 PP 83 2008, pasal 6 ayat 1 PP 42 2013, pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 48 nomor 2009, pasal 7 ayat 1 Perma 1 2014 ya. Nah, yang berikutnya nih Bro Ensis khususnya Lusis yang mengingat pertanyaannya, hak asuh anak. Jika terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan hak asuh anak, maka akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan faktor-faktor yang bertujuan memberikan yang terbaik bagi si anak ya Bro Ensis ya. Bagi yang beragama Islam, pemeliharaan anak yang belum mumazid atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bagi yang sudah mumazid diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sesuai pasal 41 huruf A Undang-Undang 1 1974, pasal 105 huruf A dan B KHI ya. Nah, ini berikutnya nih mengenai perihal harta gonogini Bu Ensis ya, khusus Indonesia ya. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, namun tidak termasuk harta yang bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ya Bu Ensis. Nah, yang berikutnya nih, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya, yaitu diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya Bu Ensis ya. Nah, terus kalau berdasarkan KHI dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama dibagi 2 antara suami dan istri jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, yaitu mengacu mana apa nih ya Bu Ensis ya, khususnya Lusis yang ingin pertanyaan ya. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 1974, pasal 97 KHI, pasal 128 Tauh Perdata ya. Nah, terus sesuai dengan bukunya Haji Hilman nih, Hadi Kusuma, dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama ya. Nah, terus biaya perceraian Bu Ensis ya, khususnya Lusis yang begini pertanyaannya. Nah, setidaknya ada 2 macam biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses perceraian, yaitu biaya advokat dan biaya panjang perkara di pengadilan ya. Honorarium atas jasa advokat bergantung pada kesepakatan antara klien dengan advokat yang ditetapkan secara wajar dan dapat berupa skema pembayaran secara lump sum atau pembayaran tunai atau hourly basis ya, dihitung per jam. Nah, sedangkan panjang biaya perkara tergantung kepada pengadilan yang dipilih untuk memutus perkara perceraian ya. Itu sesuai pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 2003 ya. Nah, gini sis, gua rasa untuk pertanyaan yang udah naik di konten ini, mudah-mudahan insya Allah yang kita udah berikan
lu dapat pencerahan ya sis ya, dan juga buat sis yang lain ya. Sesuai judul konten ini sis yang harus dilakukan bila perceraian menjadi upaya terakhir. Tapi begini sis ya, seperti tadi di awal nih, gue sih mohon maaf nih sis ya, gue ngingetin lu ya, tolong lu pertimbangkan kembali, apalagi kalau lu sama suami lu ini ternyata sudah punya keturunan dan punya anak ya, kesian anak-anak gue sis ya. Jadi kalau memang perceraian itu bisa dihindarkan, hindarkan dulu deh, lu bicara lagi dari hati ke hati ya. Bahasanya begini, lu waktu pacaran kan fine-fine aja, kok sekarang bisa begitu, kenapa ya? Ya kalau bagi gue sih pernikahan itu kan saklar tuh ya, kalau bisa sampai dunia akhirat gitu loh Ben sih. Saya juga buat suami lu ya, mudah-mudahan kalau dia juga dengerin channel ini ya, insya Allah ya udah lu rundingkan dulu deh dari hati ke hati deh ya, lebih dalam dan saling merenung dan saling memaafkan dan saling introspeksi diri khususnya gitu ya. Karena kenapa namanya rumah tangga tuh ya bunganya begitu, kita pasti ada selisih paham dan lain-lain ya, tapi kalau bisa dihindarkan deh ya. Karena kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka itu juga ya, Tuhan yang Maha Esa itu nggak suka itu tuh Francis ya, intinya gitu ya. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan gitu ya. Gue jadi sedih nih buat konten kali ini ya Francis ya. Oke, gitu ya sis ya, mudah-mudahan jawaban dari kami Super Semua Lakom Podcast yang udah gue bacain mewakili teman-teman insya Allah bermanfaat bagi lu. Nah tapi begini sis, kalau ternyata nih jawaban dari kita nih Super Semua Lakom Podcast ternyata kok kayaknya lu masih gimana ya, kok kurang pencerahannya, kurang greget gitu ya, masya Allah greget ya, lu boleh ngirim pertanyaan lagi lebih detail lagi sis ya, dan juga dengan sis yang lainnya. Dan insya Allah kalau pertanyaan di berikutnya kita seleksi ternyata layak kita naikin untuk jadi konten sambungan untuk nyambung konten yang ini, dan insya Allah kita akan bikin live streaming dan kita hadirkan pakarnya ya, biar apa ya, biar lu bisa tanya jawab Bro Sis dan juga sis, khususnya lu yang udah ngirim pertanyaan ya. Jadi seperti biasa Bro Sis, kalau buat lu yang baru ketemu channel ini dan ingin mengirim pertanyaan juga kayak sister yang tadi ya, kalau sister yang tadi udah tahu prosedurnya setiap kali gue bacain begitu sama aja ya, masya Allah ya, maaf Bro Sis ya. Nah kemana nih gini pertanyaannya? Nah pertanyaannya gitu ya, nih nongol nih supersemalokom@gmail.com. Nah ini email kita nih Bro Sis, lu screenshot buruan deh, lu kirim pertanyaan ke sono. Tapi ini ada syaratnya nih Bro Sis, kalau lu deh nyatet email dan lu ngirim pertanyaan, kita seleksi dulu Bro Sis. Kalau pertanyaan lu insya Allah kita seleksi ternyata layak kita sajikan ke publik, kita naikin jadi konten kayak gini. Tapi kalau nggak, mohon maaf, kita tetap jawab lewat email Bro Sis ya. Dan mohon maaf Bro Sis ya, buat lu Bro Sis yang lain yang pertanyaan belum jawab, sabar ya, ngantri, insya Allah kita jawab kalau lolos seleksi, nah jadi konten gitu ya. Dan buat lu sis yang tadi, apa yang udah gue sampaikan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan gue mewakili teman-teman di sini juga berharap nih Bro Sis, khususnya lu nih sis yang ngirim pertanyaan ya, hindarin deh namanya perceraian kalau bisa insya Allah ya, masya Allah. Oke ya, nah jadi gini Bro Sis, sebelum gue pamit nih kayak biasa nih, gak panjang kali lebar ya Bro Sis ya. Kalau gue sama teman-teman pasti orang bertanya ya, setiap jawab pertanyaan tuh bagaimana ya. Jadi kita ini di sini Super Semua Lakom Podcast ya Bro Sis, kita kalau jawab pertanyaan orang itu selalu mengacu sama peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan informasi lainnya yang kita himpun yang akurasinya insya Allah referensi itu jos gitu loh guys. Cuman mungkin penyampaiannya gue sebagai host yang mewakili teman-teman Super Lakom Podcast kadang belum temenin Jansen nih, jadi gue mungkin ada salah-salah kata kadang lidah gue, jadi gue minta maaf mewakili teman-teman ya. Kenapa? Gue manusia biasa, kalau kita kesalahan sama teman-teman, tapi jawaban yang kita jawab insya Allah seperti tadi udah gue jelasin gitu ya Bro Sis ya. Sebelum gue pamit seperti biasa Bro Sis, kalau lu yang baru ketemu channel ini jangan lupa ya diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi Bro Sis. Kalau konten kita baru naik, lu insya Allah jadi yang pertama nonton ya Bro Sis ya. Dan bagi lu yang udah langganan alhamdulillah dan percaya sama channel kita, jangan lupa Bro Sis ya di share ya. Kenapa? Biar Bro Sis kita yang lainnya juga dapat pencerahan Bro Sis ya. Gitu ya insya Allah ya. Biasa Bro Sis, sebelum gue pamit gue minta maaf nih kalau ada salah-salah kata, gue ulang lagi deh, karena itu wajib kalau namanya salah-salah kata harus minta maaf Bro Sis ya. Dan mudah-mudahan lu orang maafin, kalau enggak ya masya Allah nggak tahu deh ya. Astagfirullah, gue maksain minta maafnya ya, lu orang biar terima. Bukan itu, gue pamit dulu Bro Sis. Sebelum gue pamit seperti biasa Bro Sis, gue selalu ngingetin lu semua, apa sih? Bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah Bro Sis, kalau lu dalam aktivitas keseharian lu lakukan bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, kita khususnya lu dan kita semua akan terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin Bro Sis ya. Oke, dan jangan lupa ya pesan mama, ini kan masih pandemi Covid nih Bro Sis, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu baru pulang beraktivitas dari kegiatan lu di luar, pulang balik ke rumah lu, ke keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih, tiap hari olahraga, dan pola makan, pola hidup lu dijaga Bro Sis. Gitu ya Bro Sis ya. Apalagi kayaknya udah semua. Oke, gue pamit dulu karena lu udah mulai pada bete ya. Oke.
jangan lupa Bro Sis ya, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Dan tambahan nih, gue kadang suka lupa, Masya Allah, jangan lupa sebelum beraktivitas ya, kita doa tuh ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Oke, gue pamit dulu Bro Sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.